Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini adalah video proses pembuatan grafik pada Google Dokumen. Sebelumnya saya sudah membuat sebuah file dokumen di drive saya yang saya beri nama dengan tugas 7 Tuti Alawiyah. Kemudian kita langsung saja membuat diagramnya atau bagannya. Kita langsung klik sisipkan, kemudian diagram. Selanjutnya misalkan kita pilih yang kolom. Nah, kita tunggu proses penyisipan diagramnya ya. Kemudian kita bisa edit di spreadsheet atau dibuka di sumbernya ya, diklik pada diagramnya nanti akan ada sumber, buka sumber. Nah, ini masih proses pemuatan atau proses masukkan bagan yang kita buat tadi, ditautkan ke spreadsheetnya ya. Ini masih proses. Nah, pada spreadsheet nanti akan terlihat kolom-kolom yang bisa kita isi dengan nama siswa kita, kemudian misalkan semesternya, atau pretest, atau post-test tentang suatu hasil belajar. Misalkan ini kita ganti namanya dengan misalkan Ahmad, kemudian ini misalkan ya, saya pilih ke 5 ya. Kita bisa tambah misalkan ya, nilainya ini bisa kita ganti sesuai dengan hasil belajar siswa kita gitu ya. Ini juga bisa kita ganti, misalkan ini pretest, yang ininya post-test. Oke, sudah terlihat ya. Kemudian judulnya kita bisa ganti judul bagannya. Nah, judul bagannya bisa kita ganti. Misalkan kita berjudul namanya hasil belajar IPA. Ya, sudah selesai. Nah, tinggal kita kembali ke dokumen kita tadi, Google Doc-nya. Ini masih yang lama ya, masih yang lama. Nanti masih proses. Nanti akan ada pembaharuan, akan ada. Nah, nanti baru kita klik perbaharui, biar bagan yang kita buat itu sesuai dengan data kita sebenarnya. Ya, ini dia sudah seperti yang kita buat. Nah, kita juga bisa menambahkan beberapa bagan yang lain dalam bentuk yang lain. Misalkan ya, kita mau buat yang dalam bentuk garis. Nah, dalam bentuk garis juga seperti itu. Untuk proses editingnya juga sama. Cuman ini karena mungkin kondisi jaringan saya yang kurang memadai, jadi prosesnya agak lama. Tapi pada intinya semua proses pembuatan bagan itu sama ya.
baik berupa diagram batang, kolom, garis, ataupun dalam bentuk pie atau lingkaran. Nah, tergantung kita mau membuat diagramnya itu dalam bentuk seperti apa, tergantung kebutuhan kita atau tergantung yang kita inginkan. Jadi seperti itu. Namun pada intinya bahwa keempat dari diagram itu sama proses pembuatannya. Kita tunggu sebentar lagi untuk prosesnya. Jadi kita sama ya, bisa tadi saya sudah katakan bahwa bisa di editing sesuai dengan yang kita mau buat, yang mau kita isi, apakah berupa nama atau daftar harga barang atau seperti apa. Nah, kita bisa editing namanya, misal sama seperti tadi. Kemudian saya tadi buat 5 ya, saya buat lagi 5. Nilainya saya samakan saja. Kemudian di sini kita juga bisa editing pre-test. Kemudian di kolom sebelahnya post test. Yang grafiknya juga, nama grafiknya kita juga ganti sesuai dengan yang tadi, namanya hasil belajar kita klik saja di baris judulnya. Nah, nanti kita buat judulnya di hasil belajar IPA. Oke, sudah selesai prosesnya. Kita kembali ke Google dokumen kita tadi. Ini terlihat masih dalam bentuk grafik garis yang pertama tadi, yang awal. Kita perbaharui kembali seperti tadi, kita perbaharui. Nah, sudah sesuai dengan yang kita editing tadi di spreadsheetnya. Nah, kita lanjut yang ketiga, bentuk yang ketiga ya. Saya akan menampilkan pembuatan diagram dengan 3 bentuk ya. Kita buat yang lingkaran. Kembali kita menunggu prosesnya, proses penyisipan diagramnya ke dokumen kita. Nah, ini dia. Sudah, kemudian kita editing lagi. Boleh kita editing. Tapi yang seperti saya katakan, ini mungkin karena dipengaruhi sinyal dari saya yang kurang memadai, jadi prosesnya agak lama. Karena dia harus ditautkan ya, ditautkan ke spreadsheetnya. Nah, itu dipengaruhi. Namun ada banyak keunggulan dari Google dokumen ini, karena setiap proses pengeditan kita langsung tersimpan
secara otomatis. Dan juga file kita aman dari virus ataupun kehilangan ya. Nah, ketika kita buka Google dokumen kita, insya Allah filenya masih ada ya. Jadi itu ada banyak keunggulan dari Google dokumen ini. Nah, ini dia tadi prosesnya. Udah, kita ganti saja. Ini misalkan kita ganti dengan nama siswa kita seperti tadi. Kemudian jadi penggunaannya mau menggunakan diagram seperti apa itu tergantung dari keperluan kita. Nah, ini baik, sama tadi kita ganti. Kita ganti namanya juga. Seperti tadi kita ganti namanya dengan hasil pretest misalkan. Bentar ya, prosesnya agak lama di laptop saya. Oke, nah sudah selesai. Kita kembali ke Google Dokumen. Kemudian kita perbaharui agar grafik yang kita buat sesuai dengan data yang telah kita editing ya, seperti itu ya. Nah, jadi semua proses pembuatan grafiknya itu sama dan penggunaannya itu sesuai dengan keinginan atau sesuaikan dengan kebutuhan kita, menggunakan grafik dalam bentuk batang, kolom, ataupun grafik garis ataupun lingkaran. Baik, demikian video proses pembuatan grafik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.